Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan dan seluruh jemaat GKI Tuke yang menyaksikan live streaming pada hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu dan saudara-saudari berada dalam lindungan Tuhan. Mari pada hari ini kita kembali datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau katakan bahwa Yesus, Dialah yang telah memulai segala yang baik dalam kehidupan kita. Dia yang menjadikan kita serupa dengan gambar-Nya dan menjadikan kita berharga di mata-Nya. Dan kami mau mengatakan, sekarang kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu, sebab Kau Allah yang setia. Perbuatan tangan-Mu, sekarang kami mau memuji-Mu Tuhan, Allah yang mulia.
akan hidup kami, agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiapku, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Mari kita bersama-sama menundukkan diri. Kita menghadap Tuhan dengan penuh rasa hormat. Terimalah salam dari Allah Tritunggal atas kita semua. Kiranya damai sejahtera yang melimpah-limpah akan menyertai ibadah kita pada hari ini, dari awal penengan hingga pada akhirnya. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Allah senantiasa memelihara kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pada saat ini. Kami menundukkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau memberi puji-pujian, penyembahan dan pengagungan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan melawat dan memberkati kami semua, sehingga puji-pujian, penyembahan dan pengagungan kami ya Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu, dan kami semua baik yang melayani maupun yang dilayani sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dan pada akhirnya ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ibadah kami pada hari ini kami tabiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita tidak pernah ragukan kesetiaan Tuhan. Dia yang pegang seluruh kehidupan kita, hanya Dia sumber kekuatan, Dia Raja, dan Dia yang berjaya untuk selama-lamanya. Kita angkat pujian, tak pernah kuragukan kasih setiamu Tuhan. Kau pegang hidupku.
hanya Dia kekuatan dan sumber pengharapan kita. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Gembala Jemaat. Mari kita katakan, selidiki dan lihatlah hati kami Tuhan, apakah kami benar-benar mengasihi-Mu. Ajarkan kami selalu tetap setia Tuhan, walaupun badai, gelombang kehidupan yang kami lalui, tapi bersama Tuhan kami mampu melewatinya Tuhan. Ajarkan kami selalu tetap setia Tuhan, dan sampai Kau mendapati kami akan tetap setia. Mari kita naikkan pujian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan dengan keyakinan hati kita, dengan iman kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita mau katakan sekali lagi, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, benar Tuhan, telah kami melihat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah habis-habisnya. Kau menyertai kehidupan kami Tuhan. Kami akan terus berjuang untuk tetap setia Tuhan, walaupun gelombang kehidupan datang dalam kehidupan kami. Telah kulihat
Mari kita bersama-sama menundukkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau menaikkan sekali lagi pujian dan syukur kami kepadamu. Karena kesetiaan Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Walaupun sering sekali ya Tuhan, kami lebih memilih untuk mengikuti kehendak dan kemauan kami daripada mengikuti kehendak-Mu. Kami bersyukur karena Engkau setia sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan pada kesempatan hari ini. Kami mau mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sucikanlah dan kuduskanlah hati, pikiran dan perasaan kami. Bahkan seluruh hidup kami, semua yang melekat dalam tubuh kami. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang menghalangi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, mengerti, memahaminya, dan bahkan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Diamkan suara-suara yang ada di sekitar kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini di mana Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk menikmati hadirat Tuhan melalui puji-pujian dan penyembahan kita. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bersekutu dan memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-16 saja. Bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah menemukannya, silakan menyimak dalam Alkitab masing-masing. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Saya akan membaca sekali lagi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berdasarkan pembacaan firman Tuhan ini, kita akan bersama-sama belajar di bawah satu tema, yaitu iman yang sejati. Iman yang sejati adalah kepercayaan kepada Kristus, sebagaimana yang diungkapkan di dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, yaitu karena kepercayaan dalam nama Yesus. Iman yang sejati adalah iman yang dinamis. Artinya adalah iman yang terus-menerus tumbuh dan nampak dalam setiap tindakan dan perbuatan, nyata dalam setiap perkataan ketika berada dalam pencobaan maupun dalam pergumulan. Iman ini dapat kita lihat dari kisah
seorang yang sakit lumpuh, yang pekerjaannya hanya meminta-minta saja di depan gerbang indah bait Allah. Iman ini dapat kita lihat dari kisah seorang yang menerima kesembuhan melalui kuasa dalam nama Tuhan Yesus oleh Rasul Petrus di gerbang indah bait Allah. Sejak ia disembuhkan, ia tidak berhenti mengikuti rasul-rasul dalam pelayanan pemberitaan Injil. Sejak ia disembuhkan oleh kuasa Tuhan, ia tidak pernah berhenti untuk mengikuti langkah dan perjalanan rasul-rasul itu di dalam melayani Kristus, memberitakan kabar baik kepada semua orang. Seharusnya orang itu memilih untuk mengekspresikan sukacita dan kebahagiaannya kepada semua orang dan memperlihatkan dirinya bahwa ia sudah sembuh, memperlihatkan kepada keluarganya, memperlihatkan kepada banyak orang lain lagi bahwa ia sudah sembuh dan sudah bisa berjalan. Yang sebagaimana orang lihat selama ini hanya pekerjaannya meminta sedekah di depan gerbang indah bait Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi orang itu justru memilih pilihan yang tidak populer sama sekali. Ya. Ia mengikuti beratnya perjuangan para rasul di dalam memberitakan Injil. Bahkan ia selalu ada menjadi saksi kebesaran kuasa Tuhan. Ia menjadi saksi tentang kebenaran Kristus. Ia menjadi saksi tentang kebenaran kuasa Kristus yang telah membuat ia menjadi sembuh. Ia menjadi saksi saat rasul-rasul berhadapan dengan orang-orang yang tidak percaya dan orang-orang yang membenci pengikut Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sikap yang sungguh luar biasa. Sikap yang mungkin tidak banyak orang bisa melakukannya. Bagaimana mungkin yang selama ini ia terbelenggu oleh sakit penyakit yang ia deritanya, lalu ia menerima kesembuhan, tetapi ia tidak mengekspresikan kebahagiaannya kepada semua orang, kepada semua keluarganya, pulang dan memperlihatkan dirinya bahwa ia sudah sembuh. Tetapi justru ia memilih ikut melayani Tuhan. Ia memilih mengikuti beratnya perjuangan para rasul di dalam memberitakan Injil Kristus kepada banyak orang yang tidak percaya kepadanya. Inilah sebuah keputusan yang berat bagi sebagian besar orang. Ini adalah keputusan yang tidak populer, karena kebanyakan orang pasti memilih zona yang nyaman. Tetapi berbeda dengan orang lumpuh yang baru disembuhkan ini. Ia memilih untuk ikut melayani Tuhan. Ia memilih untuk mengikuti dan menyaksikan rasul-rasul itu memberitakan Injil. Kemana saja rasul-rasul itu pergi, ia selalu mengikutinya. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-11. Ya. Kisah Rasul pasal 3 ayat 11. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak
yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut dengan serambi Salomo. Perhatikan baik-baik ya. Setelah orang itu mengalami pemulihan oleh kuasa Tuhan, ia mengikuti Rasul Petrus dan Rasul Yohanes sehingga mengundang kagum lebih banyak orang lagi, sehingga mereka datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut dengan serambi Salomo. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang yang baru disembuhkan itu tidak pulang, tetapi memilih untuk mengikuti rasul-rasul itu di dalam pemberitaan Injil Kristus. Imannya terus bertumbuh yang dibuktikan dalam kekonsistenannya mengikuti rasul-rasul dalam pelayanan di tengah-tengah tekanan, dalam mereka menghadapi banyak persoalan, khususnya dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Imannya bukanlah iman mujizat. Percaya pada waktu yang mengalami mujizat saja, dan setelah itu dia akan kembali kepada kehidupan yang lama. Tidak. Imannya adalah iman yang sejati kepada Kristus. Sekali lagi, imannya bukanlah iman mujizat, percaya karena mujizat. Ia telah mengalami mujizat kesembuhan. Lalu setelah sembuh, dia akan kembali kepada kehidupan yang lama. Dia akan kembali kepada aktivitasnya dan pekerjaannya, bahkan melupakan kebaikan Tuhan. Bukan. Di sini kita dapat melihat bahwa iman yang dimiliki oleh orang yang baru disembuhkan itu adalah iman yang sejati, yaitu kepercayaan dalam nama Kristus Yesus. Apa itu iman yang sejati, atau bagaimana iman yang sejati itu? Yang pertama, dapat kita lihat bahwa iman yang sejati itu adalah iman yang memimpin kepada kesetiaan. Sekali lagi, yang pertama adalah iman yang sejati itu adalah iman yang memimpin kepada kesetiaan. Dia menjadi pengikut Kristus yang setia bukan karena dijanjikan segala sesuatu. Dia menjadi pengikut Kristus yang setia bukan karena ia dijanjikan harta dan kekayaan, bukan karena ia dijanjikan kenyamanan, hidup mewah dan lain sebagainya, bukan. Banyak orang berpikir bahwa menjadi pengikut Kristus itu karena apa? Karena dijanjikan dengan kenyamanan, dengan harta, dengan kekayaan, dan lain sebagainya. Itu adalah pandangan dunia. Tetapi orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, mengikut Kristus adalah karena mereka sudah mengalami terlebih dahulu kuasa dan mujizat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengulangi sekali lagi. Orang lumpuh itu menjadi pengikut Kristus yang setia bukan karena dijanjikan segala sesuatu, melainkan karena ia tahu bahwa ia telah menerima jauh lebih besar dari apa yang ia harapkan. Orang lumpuh itu telah menerima jauh lebih besar dari apa yang dia inginkan. Saudaraku yang kekasih, apa yang diinginkan oleh orang lumpuh itu? Karena dia adalah seorang yang lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Pekerjaannya hanya minta sedekah. Jikalau kita membaca mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, kita akan menemukan pekerjaannya hanya minta sedekah saja kepada setiap orang yang lewat hendak bersembahyang di bait Allah. Ketika itu Petrus dan Yohanes naik ke bait Allah untuk bersembahyang,
Lalu orang lumpuh itu melihat dan menatap Petrus dan Yohanes dan berharap bahwa Petrus dan Yohanes akan memberikan sesuatu kepadanya. Tetapi Rasul Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus orang Nazaret itu. Bangunlah dan berjalanlah. Lalu Petrus membantu orang itu berdiri, dan seketika itu juga orang lumpuh itu sembuh. Orang lumpuh itu tidak pernah membayangkan kalau ia akan menerima jauh lebih besar dari apa yang ia harapkan. Ia mengharapkan sedekah, tetapi yang diterimanya adalah kesembuhan dan mujizat Tuhan yang begitu besar. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, inilah yang membuat orang itu mengikut Kristus tanpa syarat, tanpa iming-iming hidup yang mewah, hidup yang nyaman, tidak. Tanpa iming-iming kekayaan, uang yang banyak, tidak. Tetapi karena ia sudah mengalami terlebih dahulu kuasa yang sudah memulihkan hidupnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ia telah menerima anugerah kesembuhan dan bahkan pengharapan hidup kekal di dalam Kristus. Motivasinya bukan karena ingin mendapat sesuatu, tetapi karena ia telah menerima sesuatu. Ia tahu bagaimana membalas kebaikan Tuhan. Ia tahu bahwa ia punya kewajiban untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sekali lagi, orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, ia tahu dan ia menyadari bahwa ia memiliki tanggung jawab di hadapan Tuhan. Apa tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya adalah melayani Tuhan. Tanggung jawabnya adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin saudara-saudara masih ingat tentang kisah 10 orang kusta yang mendapati Yesus pada waktu itu. 10 orang kusta ini melihat Yesus dari jauh karena mereka menyadari bahwa menurut sebagian besar orang kusta itu najis dan lain sebagainya. Mereka tidak berani mendekati Yesus, mendekati siapapun. Tetapi ketika mereka datang kepada Tuhan, Tuhan katakan, pulanglah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Lalu 10 orang kusta itu kembali dan mungkin ingin memperlihatkan dirinya kepada imam-imam. Namun apa yang terjadi? Di tengah perjalanan mereka tahu bahwa mereka semua sembuh. Tidak ada satupun yang tersisa yang masih sakit. 10 orang kusta itu semuanya sembuh. Kemudian satu dari antara mereka kembali untuk menjumpai Tuhan. Dan firman Tuhan katakan bahwa itu adalah orang Samaria, orang asing. Ketika orang itu datang, orang kusta itu disembuhkan oleh Tuhan, datang kepadanya dan mengucapkan terima kasih. Dia menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Lalu Tuhan bertanya, di mana lagi yang 9 orang? Hanya engkaukah datang dan mengucapkan terima kasih? Mungkin begitu bahasa sederhananya, begitu ya. Yang 9 orang itu dia tidak berpikir kembali. Dia meneruskan perjalanan. Tetapi 1 orang dia kembali kepada Tuhan sambil memuliakan Allah. Dari sini kita dapat melihat bahwa hanya sedikit saja orang yang sadar. Mereka yang sudah menerima kebaikan Tuhan, mereka harus hidup setia kepada Tuhan. Dari 10 orang hanya 1 saja yang setia. Kalau dari 100 orang hanya 10 orang yang setia, mungkin begitu. Kalau dari 1000 orang hanya 100 orang yang setia, perbandingannya luar biasa.
Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Tetapi kita lihat bagaimana orang yang lumpuh itu. Dia menyadari tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Dia menyadari bahwa ia harus datang dan memberi dirinya dan hidupnya untuk setia mengikuti Tuhan, setia mengiringi rasul-rasul itu untuk melayani Tuhan. Dia pulang meninggalkan rasul-rasul itu, lalu berkata kepada semua orang, berkata kepada keluarganya dan lebih banyak orang lagi bahwa aku sudah sembuh. Tidak, dia memilih untuk setia mengikut Tuhan, setia mendampingi rasul-rasul itu, memberitakan Injil dan bahkan menjadi saksi. Banyak mata melihat dia, banyak telinga telah mendengar mujizat yang telah terjadi, sehingga banyak orang datang untuk mengerumuni mereka, seperti yang kita baca tadi di dalam ayat yang ke-11. Jadi imannya kepada Tuhan, imannya kepada Kristus memimpin ia kepada kesetiaan. Inilah iman yang sejati. Ya. Iman yang siap untuk menghadapi tantangan yang ada di depan. Bukan iman yang mau enaknya saja. Kalau enggak enak udah tinggal saja begitu ya. Banyak orang begitu ya. Pikir jadi orang Kristen tuh enak begitu ya. Tahu-tahunya setelah menjadi orang Kristen, tanggung jawabnya berat sekali gitu. Udahlah enggak jadi orang Kristen, murtad saja gitu. Ternyata menjadi orang Kristen tidak seperti yang saya bayangkan. Hidupnya enak, dikasih uang, dikasih kenyamanan. Oh tidak. Menjadi orang Kristen itu berat. Tanggung jawabnya berat, yaitu setia melakukan kehendak Tuhan. Ya. Setia melakukan apa yang menjadi perintah dan ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah menyadari bahwa kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, maka kita akan dipimpin ke dalam kesetiaan. Inilah hal yang pertama. Iman yang sejati itu adalah iman yang memimpin kita kepada kesetiaan. Iman yang memimpin saya dan saudara dalam kepada kesetiaan di dalam melayani Tuhan dan mengiring Dia sampai selama-lamanya. Yang kedua, iman yang sejati itu adalah iman yang kuat menghadapi gelombang pencobaan. Ya. Sekali lagi ya, yang kedua, iman yang sejati itu adalah iman yang kuat dalam menghadapi gelombang pencobaan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang Kristen yang motivasinya salah dalam mengikut Tuhan, dia tidak akan tahan dengan pencobaan. Orang Kristen yang motivasinya hanya mencari kenyamanan saja dan tidak siap untuk diproses untuk menjadi lebih baik, tidak siap untuk diproses dan dimurnikan imannya supaya memiliki nilai, mutu dan kualitas, maka ia tidak akan tahan dengan pencobaan. Pada saat dia menghadapi pencobaan, ia akan segera pergi dan meninggalkan Tuhan. Atau bahkan mungkin ada yang protes kepada Tuhan. Bukankah saya sudah menjadi seorang Kristen yang setia melayani Engkau, yang setia mengikut Engkau? Tetapi mengapa Tuhan izinkan pencobaan ini terjadi dalam hidup saya? Banyak orang mulai memprotes Tuhan tanpa memandang proses yang sedang dialami atau pencobaan yang sedang dialami itu merupakan bagian dari proses yang Tuhan izinkan supaya mereka menjadi orang Kristen yang kuat, tahan uji. Ya. Karena ketika di dalam pencobaan, disitulah iman kita akan teruji. Jika kita berada di zona yang nyaman, maka kita akan menjadi orang biasa-biasa saja. Satu ketika pencobaan datang,
maka kita akan mulai mengeluh. Ya. Mengeluh, dan mengeluh. Ya. Syukur kalau baru memprotes Tuhan. Parahnya adalah mereka akan meninggalkan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sama dengan benih yang tumbuh di semak belukar. Benih yang tumbuh di semak belukar, ia bisa tumbuh. Namun seiring dengan pertumbuhannya, semak belukar menghimpitnya dari segala arah. Sehingga pada akhirnya ia tidak bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Lalu ya mati. Demikianlah orang Kristen yang motivasinya salah di dalam mengiring Tuhan, ya sama dengan benih yang tumbuh di semak belukar. Ia tumbuh namun karena kekhawatirannya dengan keadaan yang ada di sekitarnya. Namun karena kekhawatirannya, karena persoalan menghampiri hidupnya, karena gelombang pencobaan datang untuk memproses ia mulai mundur, bahkan mati. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kurang lebih kita 3 bulan kita mengalami sebuah proses. Bukan saja kita, bahkan dunia mengalaminya. Banyak orang bertanya, di manakah Tuhan di tengah-tengah corona? Banyak orang memandangnya bahwa corona ini sebagai proses pemurnian supaya kita lebih bergantung kepada Tuhan. Proses pemurnian supaya kita lebih lagi untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi tidak sedikit orang yang memandangnya sebagai hukuman dari Tuhan atas kebebalan dan kejahatan manusia. Namun kita bersyukur kepada Tuhan, sampai hari ini Tuhan pelihara, Tuhan memberkati kita. Kita masih bisa hidup, kita masih bisa bekerja, walaupun apa adanya. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Selama Tuhan mengizinkan kita ada di dalam dunia ini, kita percaya bahwa Dia akan tetap memelihara kita. Selama Tuhan mengizinkan kita ada di tengah-tengah dunia ini, kita percaya juga bahwa Tuhan akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Tuhan Yesus sudah berpesan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang apa yang hendak kamu makan, kamu pakai. Kamu minum, kamu pakai. Sebab Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Mari kita menggantungkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Di tengah-tengah tekanan dan pencobaan, gelombang pencobaan yang datang kepada kita, mari kita tetap setia dan mengandalkan Tuhan saja. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan kita mati karena semak belukar menghimpit hidup kita. Ya. Mari kita perhatikan bagaimana orang lumpuh itu ketika ia bersama-sama dengan rasul-rasul itu, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, ia mendengar dengan telinganya sendiri, bahkan ia mengalami bagaimana rasul-rasul itu menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Karena ia setia memberitakan Injil. Namun orang yang baru disembuhkan itu tidak memilih untuk kabur. Ini masalah terlalu besar, tinggalkan saja. Gitu. Ya. Ternyata menjadi pengikut Kristus ini berat. Gitu. Tidak. Walaupun dia melihat, mendengar, dan merasakan sendiri. Tetapi justru orang lumpuh itu menjadi saksi di tengah-tengah gelombang pencobaan itu.
Semua mata melihat, semua telinga mendengar peristiwa yang telah terjadi terhadap orang lumpuh itu yang telah sembuh dan sekarang telah setia mengiring Tuhan. Dan bahkan karena kehadiran orang yang disembuhkan itu, maka semua tua-tua, imam-imam, pemimpin-pemimpin agama tidak menemukan kesalahan apapun untuk mendakwa rasul-rasul itu, selain karena kesetiaannya di dalam memberitakan Injil Tuhan. Orang lumpuh itu tahan di tengah-tengah gelombang pencobaan yang dilihatnya, yang didengarkannya, yang dirasakannya. Itu membuktikan bahwa imannya begitu kuat dan teguh, tidak tergoncangkan. Seberapa di antara kita yang terlalu lemah pada saat kita menghadapi pencobaan? Baru mendengar, belum melihat, kita sudah mulai dihantui oleh rasa takut dan kekhawatiran, kebimbangan dan keraguan. Perhatikan orang yang baru disembuhkan itu. Dia bukan cuma mendengar, dia melihat. Bukan saja melihat, tapi dia merasakan. Tetapi dia tidak mundur. Itu membuktikan bahwa ia kuat menghadapi gelombang pencobaan yang sedang terjadi. Ia tidak mundur meninggalkan Tuhan. Ia tidak mundur meninggalkan rasul-rasul itu. Inilah dua hal yang dapat kita lihat. Iman yang sejati adalah iman yang memimpin kepada kesetiaan. Dan iman yang sejati adalah iman yang kuat dalam menghadapi gelombang pencobaan. Apakah kita memiliki iman yang seperti ini? Iman yang membuat engkau semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Iman yang membuat engkau semakin hari semakin taat, tanpa bertanya, tanpa protes apapun kepada Tuhan. Apakah engkau memiliki iman yang kuat, iman yang teguh, yang membuat hatimu, perasaanmu tetap stabil di tengah-tengah banyak tantangan yang sedang engkau hadapi? Hari ini kita belajar dari seorang yang baru saja disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Ia menyadari, ia sudah merasakan dan mengecap kebaikan Tuhan. Ia merasa memiliki tanggung jawab untuk setia dan melayani Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan dia tidak menyerah pada saat ia menghadapi gelombang pencobaan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sedang kita hadapi sekarang ini, mari kita memiliki iman yang sejati. Iman yang akan memimpin kita kepada kesetiaan sampai kepada akhirnya. Iman yang akan terus memberikan kekuatan bagi kita di tengah gelombang pencobaan yang mungkin dan akan terus terjadi di depan kita. Tuhan Yesus kiranya akan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang sudah berfirman kepada kami. Biarlah firman-Mu memberikan kekuatan iman bagi kami, mengajar kami untuk setia di dalam mengiring Tuhan, dan kuat di tengah-tengah gelombang pencobaan yang kerap kali menghampiri hidup kami. Kami sadari kami begitu lemah dan tak berdaya ya Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk terus setia dan mengandalkan Tuhan saja, maka kami akan jatuh dan terjatuh lagi. Dan kemungkinan besar kami tidak akan mampu untuk bangkit kembali. Tetapi oleh karena kasih setia dan pertolongan Tuhan, memampukan kami ada sampai pada kesempatan ini. Bapa di surga, berkati firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu,
sehingga kami sama-sama dikuatkan dan diteguhkan di dalam kami menjalani setiap proses kehidupan, di dalam kami menjalani setiap tantangan pencobaan yang terus terjadi, khususnya ya Tuhan di masa-masa pandemi coronavirus ini Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan senantiasa menuntun kami kepada jalan-Mu, mengarahkan kami ya Tuhan untuk mengikuti kehendak-Mu, sehingga kami tidak jatuh dan kami tidak tergoda oleh keinginan-keinginan dunia yang menawarkan ketenangan, kenyamanan, kelegaan bagi kami, karena Engkau sudah sediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan ini kami mau berdoa dan menyerahkan untuk semua jemaat-Mu yang ada di tempat ini, apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, mereka sedang bergumul. Kami tahu ya Tuhan, mereka sedang berada kesulitan oleh karena coronavirus yang melanda ini Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa melawat dan memberkati kami, memberikan kekuatan kepada kami dan meneguhkan pengharapan kami bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati apapun yang menjadi pergumulan kami dalam rumah tangga, pergumulan kami dengan pekerjaan, pergumulan kami dengan usaha, bisnis dan lain sebagainya, pergumulan kami dengan perekonomian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau kiranya akan terus merangkul kami, sehingga kami tetap ya Tuhan merasakan kasih dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah ujian yang sedang kami alami, biarlah kuasa Tuhan senantiasa dinyatakan bagi kami, sehingga kami terus memandang kepada Engkau, melihat kepada Engkau saja yang besar ya Tuhan, dan kami berjalan di atas iman dan bukan berjalan di atas persoalan yang mencoba untuk mendorong kami untuk melangkah mundur dan menghentikan semua aktivitas dan pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami mohon kekuatan iman Tuhan taruh di dalam hati, pikiran dan perasaan kami ya Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, senantiasa memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami berdoa jemaat-Mu, tua muda besar kecil Tuhan, kiranya Allah senantiasa melawat dan memberkati mereka. Yang sembuh Tuhan kiranya akan, yang sakit Tuhan kiranya akan menyembuhkan mereka. Yang lemah kiranya Tuhan akan menguatkan mereka. Yang sedang bergumul dengan pekerjaan, dengan apapun itu Tuhan, Engkau memberikan jawaban dan jalan keluar bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan menyerahkan juga ya Tuhan untuk komunitas kami di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau kiranya akan memberkati ya Tuhan. Sudah kurang lebih 3 bulan ya Tuhan, kami tidak berjumpa, saling berjumpa satu dengan yang lainnya ya Tuhan, oleh karena situasi dan keadaan ya Tuhan yang tidak memungkinkan. Kiranya Tuhan terus menguatkan kami supaya kami tetap bersatu di dalam kasih Tuhan. Sekalipun kami tidak melihat ya Tuhan, sekalipun kami tidak mendengar ya Tuhan, tetapi kami bisa saling mendoakan, saling mendukung, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan menyerahkan juga untuk kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan ke depan ya Tuhan. Kami tidak tahu ya Tuhan bagaimana kami harus bertindak, bersikap dan berbuat. Tapi satu hal yang kami tahu ya Tuhan, bahwa Engkau akan selalu menolong dan mengarahkan kami supaya kami dapat melakukan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan menyerahkan juga untuk lingkungan di sekitar kami. Tuhan berkenan untuk memberkati dan menolong kami, sehingga melalui kehadiran kami di tempat ini Tuhan, sungguh-sungguh ya Tuhan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami boleh menjadi saksi Tuhan yang hidup di tengah orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Bapa kami yang ada di surga, kami berdoa dan menyerahkan untuk gereja-gereja Tuhan yang ada dari berbagai denominasi yang ada Tuhan. Kau kiranya akan memberkati Gereja Kemah Injil Indonesia, dari pusat, wilayah, daerah, gereja lokal dan bahkan pos-pos PI. Tuhan berkenan kiranya akan memberkatinya Bapa. Hamba-hamba Tuhan yang melayani baik yang ada di kota
di desa maupun di tempat-tempat terpencil. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkenan juga akan menolong dan memberkati mereka, melawat dan memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka dapat melakukan apa yang Tuhan mau untuk mereka lakukan dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan juga bangsa dan pemerintah negara kami Tuhan. Engkau juga kiranya akan memberkati para pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil presiden, dan juga jajarannya dari pemerintahan tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan. Engkau kiranya akan memberkati sehingga bangsa kami ya Tuhan diizinkan oleh Tuhan untuk keluar dari setiap persoalan, kesulitan, tantangan yang sedang dihadapi. Berikan kemampuan, hikmat dan pengetahuan kepada para pemimpin-pemimpin kami untuk keluar dari berbagai persoalan yang sedang kami hadapi. Tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang berusaha untuk membuat kekacauan bagi negeri ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, lawat Tuhan memberkati mereka, supaya mereka ya Tuhan senantiasa disadarkan bahwa kami hidup dalam keberagaman, saling mengerti, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Masih banyak hal yang perlu kami sampaikan di hadapan-Mu, namun kami sangat menyadari bahwa kemampuan kami sangat terbatas. Oleh karena itu Tuhan, sempurnakanlah doa dan permohonan kami ini, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita sudah sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya apa yang kita dengar bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, untuk kita makin setia dan bisa melewati gelombang kehidupan yang akan kita lalui. Kini tiba saatnya kita akan memberi korban syukur kita. Kita angkat pujian dari nyanyian Kemenangan 5 nomor 234. Hitung berkat-Mu. Keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kini tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Seperti firman yang telah disampaikan, kami akan terus tetap setia kepada Tuhan, walaupun gelombang persoalan silih berganti datang dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Sampai akhir menutup mata kami Tuhan, kami mau terus tetap setia, dan sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan kami akan terus tetap melayani-Mu Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu.
Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita kembali tundukkan kepala kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau yang setia, Engkau yang senantiasa peduli dengan kami, telah hadir dan menyertai ibadah kami pada hari ini, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami telah menaikkan puji-pujian, penyembahan dan pengagungan kami kepada Tuhan, memberi korban syukur kami, dan kami telah mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah seluruh rangkaian ibadah kami ini akan senantiasa memotivasi kami, membuat kami semakin dekat dengan Tuhan, mengerti dan memahami maksud-Mu dan setia sampai kepada akhirnya. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kami akan kembali kepada aktivitas dan pekerjaan kami, kembali ke komunitas kami, melakukan semua yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan, kami selalu membutuhkan kekuatan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon berkat-Mu turun atas kami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan. Pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan dengan setia, serta terimalah berkat Tuhan. Kepada kamu sekalian yang dikasihi oleh Allah,
yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus-Nya. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia, segenap bumi. Di surga terus Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus kiranya akan memberkati kita semua. Mari kita tetap setia dan kita terus berdoa, semoga bulan depan kita bisa beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau pikul